Haleluya. Shalom. Halo. Shalom bagi semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada malam hari ini. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang memuji, menyembah Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama. Haleluya. Kita persiapkan hati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada, setiap kami anak-anak-Mu, kami mau datang kepadamu, kami datang menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Kami datang menyembah Engkau Yesus Raja yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan, bertahta atas pujian dan penyembahan kami pada malam hari ini Bapa. Kami akan memulai doa kami. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan, berlari mendaki ke
Dipercaya Tuhan. Oh Rabba Papa Kaya nyatakan kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Dipercaya Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Katakan Engkau kekuatan Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan dasar hatiku, beriku menyembah Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan dasar hatiku, mari panggil nama Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi dengan lembut panggil Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Haleluya. Saya percaya bahwa Yesus adalah segalanya bagi kita semua. Amin. Amin.
Nah, malam hari ini kita mau belajar dari seorang nazir Allah, yaitu Samson atau Simpson. Ya, saya percaya bahwa kalau saudara melihat Simpson itu adalah orang yang kuat, betul nggak? Dan dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Bahkan kekuatannya itu bisa mengalahkan segala-galanya. Dia bisa mengalahkan singa, bahkan musuh-musuhnya pada waktu itu, bangsa Israel punya musuh, bangsa-bangsa yang lain, itu bisa dikalahkan. Bahkan dia menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Nah, tapi sayang, kekuatannya hilang karena ada dua hal. Urapan Tuhan, kalau kita berkata di Hakim-Hakim, ya begini, Tuhan sudah meninggalkan dia. Saudara catat baik-baik. Tuhan sudah meninggalkan dia. Nah, inilah yang harus kita perhatikan baik-baik. Pada waktu nazir Allah ini, dia merasa bahwa dia tetap punya kekuatan yang hebat. Dia tidak sadar bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia. Kenapa Tuhan meninggalkan dia? Ada dua perkara yang dia lakukan. Yang pertama, dia melakukan perkara yaitu apa? Dia membocorkan rahasia kekuatan dirinya. Yang padahal Tuhan sudah berkata, jangan pernah kau kasih tahu kepada siapapun juga hal tentang kekuatan. Saudara, ternyata nazir Allah ini, Simpson ini, dia tidak taat. Ini harus kita perhatikan baik-baik. Perkara yang pertama yang dilakukan adalah ketidaktaatan kepada apa? Perintah Tuhan. Saudara, kekuatan dia hilang karena apa? Dia tidak taat dengan perintah Tuhan, supaya dia tidak memberitahukan di mana letak kekuatannya, di mana letak kelemahannya dia. Ini yang harus diperhatikan. Pada waktu dia memberitahukan rahasianya, maka kita berkata, Tuhan sudah meninggalkan dia. Ini perkara yang paling harus hati-hati kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, yaitu berbicara tentang ketaatan. Katakan ketaatan. Amin. Ketaatan bagi Tuhan itu adalah suatu prioritas yang luar biasa. Ada satu kisah lagi di mana pada waktu Saul dia tidak sabar untuk menunggu Nabi Samuel. Betul? Pada waktu dia tidak sabar menunggu Nabi Samuel untuk apa? Memberikan persembahan. Dia berkata begini, akhirnya dia membuat persembahan itu sendiri. Padahal raja itu tidak punya wewenang pada waktu itu karena apa? Ada nabi, yaitu Samuel. Nah, saudara lihat, persembahan yang diberikan oleh Saul ternyata tidak berkenan di hati Tuhan. Kenapa? Karena Saul tidak taat untuk menunggu Nabi Samuel untuk datang memberikan persembahan di atas mezbah. Nah, jemaat-jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya malam hari ini kuasa Tuhan ada di antara kita semuanya. Amin. Mari kita terus jaga ketaatan kita. Kita jaga terus apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, supaya pengurapan Tuhan itu tidak hilang dalam kehidupan kita. Amin. Bahkan di Ulangan berkata, ketaatan ada kolerasinya hubungannya dengan berkat. Amin. Ketaatan, orang yang taat akan mendatangkan berkat, tapi ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Coba lihat, kita tadi berbicara tentang nazir Allah Simpson yang dia tidak taat. Dia memberitahukan kelemahan dia, rahasia dia kepada seorang wanita, ya, dan dia akhirnya apa? Ditinggalkan oleh Tuhan. Padahal perintahnya adalah jangan beritahu kekuatanmu letak di mana. Dan yang kedua, Raja Saul. Pada waktu Nabi Samuel berkata, tunggu, aku akan memberikan persembahan kepada Tuhan di atas mezbah, tapi dia tidak taat.
dia membawa mezbah sendiri, bukan berkat yang ada, tapi kutuk, sehingga Tuhan menolak Saul. Dan yang ketiga, ketaatan ini berbicara tentang saudara betul-betul mau mendapatkan berkat dari Tuhan, atau ketidaktaatan akan mendatangkan kutuk dalam hidup saudara. Saudara, Yesus saja itu mau mati dan taat sampai mati di atas kayu salib. Mari kita sebagai murid-muridnya, kita sebagai anak-anaknya, kita sebagai pengikutnya, kita sebagai orang-orang yang percaya, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita mulai belajar untuk mentaati firman Tuhan, mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Dan saya percaya ketaatan saudara dan saya itu pasti akan menghasilkan buahnya, buah kerajaan surga. Amin. Saudara dan saya akan menikmati hasil daripada ketaatan saudara. Kalau saudara taat untuk terus memuji dan menyembah Tuhan, membangun mezbah, seperti di Mazmur 84, bahwa lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara, pemazmur tahu bahwa pada waktu dia taat, dia terus membangun hubungan dengan Tuhan, disitulah letak kekuatannya, disitulah berkat-berkat Tuhan mengalir atas kehidupannya. Nah, malam hari ini kita belajar bersama-sama, yaitu berbicara tentang ketaatan. Amin. Ketaatan itu berbicara tentang kepatuhan kita kepada apa yang Tuhan perintahkan. Saudara harus patuh dan taat kepada firman Tuhan. Patuh dan taat kepada firman Tuhan itu yang pertama. Yang kedua, patuh dan taat kepada pemimpinmu, baik pemimpin yang ada di dunia ini ataupun pemimpin rohanimu, yaitu pemimpin rohanimu baik gembalamu maupun pemimpin-pemimpin rohanimu yang lain. Amin. Baru pemimpin, yaitu dalam rumah tanggamu, itu orang tuamu. Saudara harus taat itu. Karena ketaatan saudara harus penuh dan maksimal. Amin. Amin. Malam hari ini kita belajar bagaimana ketidaktaatan itu membuat malapetaka jadi dalam hidup saudara. Saudara, seperti pemerintahan yang ada. Saya bersyukur kalau hari ini tadi dikabarkan kurang lebih ada 16 case baru. Saudara, ini penurunan yang luar biasa. Karena saya percaya bahwa ketaatan yang ada di bangsa Malaysia ini ketaatan yang luar biasa. Karena apa? Roh Tuhan ada di atas bangsa ini. Amin. Tidak ada yang sia-sia doa saudara dan saya. Sehingga apa? Rakyat Malaysia itu taat. Kalau rakyat Malaysia tidak taat, mungkin case demi case akan luar biasa. Tapi ketaatan itu membuat apa? Berkat Tuhan turun atas kita semua. Amin. Jadi malam hari ini kita terus mau berdoa supaya apa? Ketaatan itu kita miliki. Amin. Saudara, ketaatan itu perlu mutlak. Kenapa? Kalau orang yang tidak taat, hidupnya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kalau saudara tidak taat akan peraturan dalam berkendaraan, saudara tidak punya license, saudara tidak ikuti rambu-rambu peraturan, maka saudara akan mendapat saman atau hukuman. Kalau saudara tidak taat kepada perintah daripada pemerintah kerajaan yang ini, maka saudara akan kena hukum. Begitu juga kalau saudara tidak taat dengan kebenaran firman Tuhan, maka saudara akan mendapatkan kutuk-kutuk yang daripada Tuhan. Maksudnya apa? Lakukan firman Tuhan dengan segenap hatimu, maka Tuhan akan bertindak untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan, supaya hidup saudara dan saya itu mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Saya percaya walaupun kita tetap stay at home, saya percaya kekuatan Tuhan itu mengalir atas saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama malam hari. Bapak, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, kami masih ada sampai sekarang ini. Bapak, terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan masih berikan atas kehidupan kami. Kami berdoa mengangkat tangan kami untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Berkatilah Malaysia, berkatilah negara Malaysia, Amin. berkatilah pemerintahannya, kerajaan yang ada Tuhan, sehingga kerajaan dan pemerintahan ini sungguh-sungguh Tuhan takut akan Tuhan. Amin. Berkati seluruh rakyat Malaysia, berkati Tuhan dari semenanjung bahkan sampai pulau-pulau yang ada, Tuhan memberkati semuanya. Amin. Bapak. Bapak, terima kasih bahkan umat-umatmu yang ada di rumah saat ini, Tuhan memberkati seluruh mereka semua Bapak. Kami percaya mujizat Tuhan, kemuliaan Tuhan turun atas hidup mereka. Mereka yang ada di Rembia, mereka yang ada di Seremban, mereka yang ada di Selangor. Tuhan memberkati kehidupan mereka semuanya. Terima kasih Bapak buat doa, pujian, penyembahan kami. Biar itu semua boleh berkenan kepada Tuhan.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa untuk hari Jumat. Kita terus bersama-sama dalam pujian penyembahan. Dan saya percaya saudara tetap stay at home. Jangan lupa baca firman Tuhan dan jangan lupa berdoa. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.